Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kembali belajar mata pelajaran fikih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, materi bab 3, sholat bagi orang yang sakit. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat. Allah memberi kemudahan kepada kita yang sedang sakit. Jika kita tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk. Jika itu tidak mampu, maka sambil berbaring. Jika itu pun tidak mampu, maka dengan terlentang. Jika itu pun juga tidak mampu, maka diperbolehkan dengan isyarah, kedipan mata, atau dengan hati. Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Tata cara sholat bagi orang yang sakit antara lain: 1. Sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang yang tidak sanggup melakukan sholat dengan cara berdiri. Tata cara sholat sambil duduk yaitu: A. Duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftirashi atau seperti duduk tahiyat awal. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. B. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat dari Al-Quran. C. Sesudah itu ruku', yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ruku'. D. I'tidal dengan cara duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih i'tidal. E. Sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbihnya, atau jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku', kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. 2. Sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk. Adapun tata cara sholat dengan cara berbaring yaitu: A. Yang dimaksud dengan berbaring ialah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. B. Selanjutnya wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. C. Untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. D. Jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Demikianlah seterusnya hingga salam selesai. 3. Sholat dengan cara terlentang.
Sholat dengan cara terlentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Tata cara sholat terlentang adalah sebagai berikut. A. Posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat. B. Kepala diganjal bantal berada di sebelah timur agar muka menghadap kiblat, atau usahakan kepala diganjal agak tinggi. Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. C. Untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. D. Bacaan sholat dilafadzkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafadzkan di dalam hati. Hikmah sholat bagi orang yang sakit. Hikmah sholat bagi orang yang sakit diantaranya adalah 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi lebih tenang. Ketenangan hati akan kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya ketika sedang sakit. 4. Mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah dengan senantiasa beribadah kepadanya dalam setiap keadaan. 6. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang-orang yang selalu beribadah kepadanya. Sekian materi sholat bagi orang sakit kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.